Selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Mazaki Ahmad dan Jodik di podcast Champion School dengan slogan kita prestasi berguna untuk masa depan. Ya. Oke, di sini kita kedatangan Bapak Guru tamu paling spesial di SMKN 1 Klaten ini ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Eko. Bapak Eko Prasetyo, guys. Ya, Pak Eko, ya. Pak Eko, gimana kabarnya hari ini? Woi, Pak. Jadi berhubung ini masih momen suasana lebaran ya, Pak Eko ya. Minal aizin wal faizin, Pak Eko. Wah, sama. Minal aizin, Pak Eko. Ya, sama-sama. Oke, Pak Eko, kabarnya gimana nih untuk Pak Eko hari ini? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk cuaca yang kayak berubah-ubah gini kita harus jaga kesehatan ya, Pak Eko. Ya, betul. Ya, betul sekali, Pak Eko. Makan yang banyak. Makan yang banyak, minum yang banyak, jangan lupa tidur yang banyak. Tidur yang banyak. Wah, kalau itu jangan Pak Eko. Kalau iya. itu nanti malamnya begadang, paginya tidur, wah nggak sekolah dong. Oh, gitu. Oke Pak Eko, Pak Eko saya undang ke sini bukan hanya untuk ini itu saja, tapi saya juga mau bertanya kepada Pak Eko tentang Pak Eko ini kan kebetulan pelatih sepak bola dari tim SMKN 1 Klaten Pak Eko. Sekaligus pelatih futsal nih. Saya juga mau tanya nih Pak Eko, sebagai pelatih dari cara pandang Pak Eko gimana nih cara kayak taktik-taktik lah, enggak taktik-taktik, kayak strategi Pak Eko untuk membimbing anak-anak didik Pak Eko di tim sepak bola yang Pak Eko latih gitu Pak. Ini yang mana dulu ini yang ditanyakan? Kah banyak. Kalau saya mau nanya tadi, wah. Satu Satu-satu Pak ya. Aja. Ya, saya tanya dari apa ini dulu? Duh. Wah, sing nggo naskah ki rada angel iki. Oh iya Pak, kemarin kan Pak Eko habis itu ya futsalnya kemarin kayaknya habis juara gitu Pak ya, saya dengar ya Pak. Alhamdulillah. Itu gimana Pak Eko proses kayak apa ya? Melatihnya itu gimana cara melatih anak-anak itu biar bisa punya mental berani dan juga apa ya istilahnya mau bekerja keras itu gimana Pak? Pakai ininya itu yang pertama itu adalah dari masing-masing pemain dulu. Ya. Jadi kalau tekad pemain sudah bagus, terus keinginan pemain sudah bagus, nanti kita mulai melanjutkan. Nah, yang paling terpenting adalah dari individunya. Nah, nanti kalau individunya sudah, dia sudah niat, sudah inginannya sudah mantap, baru nanti kita masukkan program-program latihan. Nah, dengan syarat mereka mau dulu, bersedia dulu. Nah, baru nanti kita masukkan yang kita penguatan dulu. Yang pertama, kuatkan mental mereka, kuatkan keinginan mereka. Baru nanti kita masukkan yang namanya melatih strateginya, melatih fisiknya, itu baru kita berikan. Ya. Gitu. Gimana? Ini kan kalau pemain sepak bola itu kan terutama antara pemain futsal Pak Eko ya. Antara posisi yang pencetak gol kalau di sepak bola kan namanya striker Pak. Kalau di futsal itu namanya apa Pak? Namanya pivot. Ya, pivot. Untuk kayak meredam ego para pemain itu caranya gimana Pak? Saya itu sering sekali mengibaratkan tim itu mengibaratkan sama dengan apa ya, rumah makan. Rumah makan itu pasti ada koki. Koki tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa melayani konsumen sendiri, pasti butuh namanya pelayan. Nah, pelayan itu tidak cukup mereka aja, pasti butuh tenaga kerja, butuh kasir. Nah, dari masing-masing person yang ada di restoran itu, di rumah makan itu kan punya kalian masing-masing. Dia tidak bisa egois. Dek iso masak, terus dek butuh kamu, saya butuh kalian, saya bisa masak, saya bisa untuk menjual, tidak bisa. Dia harus kerja sama. Maka saya ibaratkan seperti itu. Futsal, sepak bola sama. Mereka punya kemampuan masing-masing, dia punya tempat masing-masing, dia punya tugas masing-masing. Ayo dari tugas masing-masing, kemampuan yang ada dari masing-masing pemain, kita jadikan satu supaya jadi tim yang kuat. Akhirnya restorannya berhasil, ya kan? Ya. Untungnya banyak, ya kan? Nah, itu. Gitu. Jadi harus kompak mereka. Dia harus menghilangkan itu. Jadi kalau
urusan meredam ego para pemain itu menurut Pak Eko tuh sulit apa enggak? Tinggal bagaimana kita untuk menjelaskan kepada mereka. Saya sering memperumpamakan tim sepak bola itu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, di restoran tadi, terus seperti ada di perusahaan, terus seperti di keluarga, itu kan punya tugas masing-masing, dan itu harus beriringan, nggak bisa. Nah, dengan adanya konsep tentang bekerja sama di dunia ini yang ada di dunia ini, maka mereka harus meyakini bahwa saya juga harus seperti itu. Soalnya di dunia ini semua konsep bekerja sama juga seperti itu. Makanya saya tidak boleh menghilangkan konsep yang sudah ada di dunia ini. Boleh. Jadi pelatih itu bukan. Jadi gini guys, jadi pelatih itu menurut Pak Eko ini tidak harus gimana ya? Harus tidak sekedar melatih fisik, ya tidak sekedar melatih fisik, juga harus strategi aja. Kita harus istilahnya jadi kita harus menjadi ayah dari mereka gitu Pak Eko. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Untuk urusan meredam pemain soal pasti Pak Eko ini kemungkinan adalah jagonya ya. Belum jago. Masih jago lagi. Bagaimana ya? Kita itu berusaha untuk membuat mereka itu bukan yang nomor satu. Ya. Maksudnya image mereka dalam benak mereka dia bukan nomor satu. Ya. Masih ada yang lebih baik daripada dia. Ya. Supaya dia nanti bisa mawas diri, dia bisa legowo bahwa saya masih ada kurangnya, saya belum pintar, saya belum jadi yang nomor satu. Makanya kita buat mereka itu supaya ada ikatan dengan teman yang lainnya. Ya. Tanpa teman saya bukan apa-apa. Tanpa teman saya, tim saya tidak jadi. Nah, jadi kita berupaya untuk membuat pemain itu mengerti tentang konsep itu. Jadi istilahnya kayak tidak ada pemain yang lebih besar dari tim gitu Pak Eko. Istilahnya ya, gitu. Iya. Pemain bagus pun, misalkan dari SMK Persekutuan ini ada satu timnas misalkan. Ya. Terus yang 3 bukan timnas. Ya. Itu loh belum tentu kalau terus juara, belum tentu. Kenapa kita tim? Ya. Kalau kayak egois gitu, kayak berpikirnya kayak saya kan pemain timnas, kenapa saya harus bekerja sama dengan pemain-pemain sementara saya pemain timnas gitu ya. Iya. Jadi walaupun pemain bagus pun kita harus juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain atau pemain yang lain. Sama kayak ini teman-teman di sini. Nah, kan kerjasama kan? Iya. Tanpa ada teman-teman ini nggak akan jadi. Ya itu kerjasama ya teman-teman yang besok kalau waktu pengeditan harus datang ke rumahnya editor kita yaitu Mas Faiz, jangan lupa datang gitu ya. Itu yang belakang itu. Oke Pak Eko, untuk saya mau bertanya tentang juara kemarin itu kemarin lombanya tuh gimana Pak Eko? Maksudnya temanya apa gitu? Kemarin itu ada turnamen futsal sekarsi dengan Pari Raya. Jadi tim ataupun tingkat sekolah tadi. Ya. Tingkat sekolah SMK, SMA. Jadi memang pelajar ya 15 sampai 18 tahun. Gitu. Ya masih lingkup pelajar. Itu jadi seluruh kabupaten Kediri Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Kan Pari Raya. Pari Raya itu kan kemarin ada yang dari wilayah barat, ada dari selatan, ada cuman kan tidak tercover semua kayak. Yang penting kan tajuknya turnamen kemarin kan Pari Raya itu. Ya. Jadi lawannya itu dari banyak tapi sekali. Begini. Sebagusnya tim, tapi kalau nasibnya tidak baik, tidak akan jadi juara. Kita tidak terlepas dari nasib yang diberikan oleh kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita punya kemauan dibarengi dengan ikhtiar, terus Allah yang memberikan bonusnya itu juara. Jadi itu tetap harus berdoa. Iya, no. Doanya yang matang dan juga sholatnya yang terten Pak Eko. Sholatnya yang terten. Ya itu dia sedikit dakwah kecil ya guys ya. Dakwah kecil lah. Jadi Pak Eko ini jadi termasuk apa ya, pelatih yang
greatest of all time jadi dari di SMK. Apa itu? Apa itu? Yang terbaik sepanjang masa enggak? Masih ada lagi. Iya, masih ada lagi. Iya, masih ada. Wah, kita respect pada Pak Eko ini sangat rendah hati. Yo yang belakang tepuk tangan dong. Gimana sih kalau ini? Wah ini, ya Pak Eko lupa mau menyuguhkan. Apa ya? Gorengannya mana, Bro? Oh. Nah, ini dia. Asyik. Ya. Kok enggak datang dari tadi? Ya. Teman-teman baru peka Pak Eko. Wis. Ya, makasih ya. Monggo Pak Eko, monggo. Ya, Suruh putrin, monggo. Panas tadi. Ampun hangat. Oke Pak Eko, sambil makan-makan kita lanjutkan ngobrol kita lagi Pak Eko. Jadi, aduh, nyetrum. Aduh, lupa saya Pak. Saya lihat dulu nih. Alhamdulillah. Oh iya Kak, Pak Eko, kan dari segi seluruh pemain kan pasti harus jaga kesehatan, jaga makan, kayak jaga apa ya, kesehatan gitu loh Pak Eko. Kan pasti dari segi makan lah, dari segi istirahat, dari segi apapun, cara Pak Eko mendoktrin agar mereka itu tetap kayak fit dan juga menjaga kesehatannya itu gimana Pak Eko? Kalau sesuai aturan sih memang mereka harus apa ya istilahnya tidur, tidak boleh kalau misalkan pagi kita bermain ya, malamnya tidurnya tidak boleh malam-malam. Kalau masih pagi mau main, jarak main sama makan terakhir itu harus misalkan 3 jam. Terus makanannya juga tidak boleh berat-berat, kita nanti isinya pagi. Itu kan di aturannya. Itu tetap sampaikan kepada mereka. Tapi kadangkala itu kalah dengan kebiasaan. Kalah dengan kebiasaan. Misalkan mereka tidurnya larut, tapi pagi mereka tetap tidur. Nah, itu. Terus mereka ada yang kebiasaan kalau sebelum main makan dulu. Kalau tidak makan dia lemes misalkan. Nah itu kan polemik-polemik yang harus kita hadapi dalam menyiapkan fisik atau tenaga pemain. Nah kalau dari saya itu yang tahu tubuhnya mereka sendiri. Saya tetap berikan wawasan kepada mereka tentang apa ya, pola hidup sehat, menjaga stamina kita berikan. Ya cuman kita kembalikan kepada mereka yang tahu kondisi tubuhnya mereka sendiri. Tolong besok main. Nah, kalau saya minta instruksi kepada mereka besok main. Tolong dijaga kondisinya. Ada yang malam bekerja, ada yang pagi bantu ayahnya di sawah atau di kandang atau seperti itu. Pokoknya besok main. Tolong jaga kondisi. Rutinitas yang kamu lakukan seperti apa lakukan. Yang penting pada waktu main saya tahu kamu kondisinya fit, gitu. Karena kita bukan tim profesional, tapi untuk mengarah ke situ kita berikan wawasan kepada mereka. Tapi kan kalau kita nanti istilahnya kaku kepada mereka tentang konsep pola kehidupan itu, ya nanti mereka akan bertentangan kepada orang tua di rumah, karena mereka kehidupan di rumah mereka harus sebagai orang tua dan sebagainya. Maka kita itu aja simpelnya instruksi yang saya berikan, silahkan atur sendiri itu. Pada waktu main, ya tolong misalkan sama rutin. Ya kalau kita tim beneran yang mereka digaji, saya bisa doktrin mereka. Kita gaji mereka kan, ya kan? Kita gaji mereka, malah harus tidur, ya kan? Kalau sama orang tua kita gaji kamu. Nah, tapi kan berhubung kita itu mengarah kepada tim profesional, kita berikan aja himbauan seperti itu untuk hidupan sehari-hari mereka ya bisa diatur sendiri. Simpelnya biar mereka itu tidak kebanyakan pikiran. Oke guys, ini untuk segmen pertama kita break dulu dan kita lanjut perbincangan kita dengan Pak Eko di segmen yang kedua. Oke, sampai jumpa lagi.
mie rasa Indomie goreng. Iya, Mau bang, Mau? beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop Mie rasa Indomie goreng. Balik lagi bersama kami di segmen kedua ini. Bersama Bapak Eko Prasetyo lagi. Ya, tetap bersama. Monggo Pak Eko disambi kalian Gian. Nggih, Dek. Niki pun niki lho pun dicolek setunggal kalih kakane wae. Pun dicolek setunggal niki wae. Lah nggih, Beh. Kali untuk obrolan di segmen kedua ini saya lebih ingin bertanya Pak Eko kepada taktik dan juga cara Pak Eko untuk melatih. Untuk Pak Eko ini taktiknya menggunakan formasi apa ini Pak Eko? Ini untuk Saya tak minum dulu ya. Ya, monggo Pak Eko. Biar jawabnya biar enak. Saya juga minum Pak Eko, Pak. Seret Pak Eko. Apa tadi? Taktik untuk apa taktik Pak Eko dan juga formasi Pak Eko. Ini tapi di sepak bola Pak Eko. Oh, sepak bola. Ya. Sepak bola saya lebih cenderung ke 4-3-3. Wah, itu formasi favorit sih itu, Pak. Saya suka ke situ karena di apa ya istilahnya di sepak bola itu kan dikenal dengan adanya playmaker. Ya. Playmaker apa playmaker? Playmaker itu pemain tengah, Pak, yang mengalirkan bola ke depan itu ya. Iya. Kalau bahasanya yang apa ya? Yang mengontrol permainan, Pak. Ya, Gitu. lah. Dengan pemain tengah yang bagus, yang solid, maka striker akan dapat impact. Ya. Dengan pemain tengah yang bagus juga, maka aliran bola ke gawang kita juga akan berkembang. Nah, makanya saya lebih ke senang pakai yang 3-3. Karena 3-3 di tengah itu mereka berkolaborasi, itu saya lebih apa ya, saya memahami yang bisa di tengah itu. Harapannya depan terlayani, belakang Juga terselamatkan. gitu. Jadi kalau 4-3-3 itu kemungkinan seperti apa ya? Permainannya Tapi sebentar, tapi nanti bisa berubah saya. oh, bisa Pak? berubah. Lihat kondisi dalam pertandingan. Ya. Saya bisa merubah jadi 4-4-3, 4-4-2. Ya. Saya bisa merubah juga jadi misalkan ternyata pemain cadangan saya tinggal pemain belakang. Saya bisa pakai 5 di belakang. Wah, Jadi lihat kondisi. Saya pernah memakai itu. Jadi kondisi kita menang, waktu kurang sebentar, kita masukkan belakang. Terus lagi misalkan kita juga belum menang, belum kalah, terus kondisinya itu waktu mau habis, saya pernah pakai pemain belakang 6, pernah saya tumbuk di belakang. Di depan tinggal satu, tidak menyerang, bertahan. Hanya bertahan. Pak Eko ini sangat STY sekali. Hanya bertahan. Sangat berarti Pak Eko ini juga bisa kayak formasi menyerang juga bisa, tapi tergantung kondisi Pak Eko ya. Tergantung kondisi. Penyerang juga bisa, bertahan bisa, dan juga permainan netral juga bisa Pak Eko. Lihat lawannya juga. Ya. Lawannya bagaimana? Kalian masih ingat nggak dengan perang Bharatayuda? Wah, ingat Pak, ingat. Ramayana. Iya, Nah, iya. Ramayana kan pakai formasi tombak, Iya. pakai formasi cakra. Lihat lawannya bagaimana? Formasi kita bisa berubah-ubah tergantung lawannya pakai apa. Ya. Kalau istilahnya itu jadi yang pemain belakangnya banyak itu istilahnya parkir bis. Parkir bis gitu. Wah. Kayak strateginya STY lawan apa ya? Lawan Arab Saudi ya dulu Pak, yang 2-0 gitu. Ya, itu. Itu parkir bis dan juga mengandalkan counter attack Pak. Saya kemarin juga seperti itu pada waktu futsal yang juara. Ya. Itu seperti itu. Kita Juga kan final. Ya. Final kan? Final lawannya itu bagus mainnya. Ya. Secara position ball-nya bagus, individual ball-nya bagus, pemain mereka mentalnya bagus. Makanya saya kepada anak-anak itu, sampai ini kudu mawas diri. Kono lo kemampuannya bagus, sampeyan lo kemampuannya lo enggak bagus. Nah, begini aja, kita parkir aja. Ya, jadi kita pakai defense zona aja. Wah. Nanti kalau kita ada kesempatan Serangan untuk buat balik. gol, buat gol. Dari kesekian passing yang mereka lakukan pasti ada kesalahan. Nah, itu buat kita peluang. Satu peluang manfaatkan. Yang penting kita jangan sampai kebobolan, itu aja. Terus parkir di belakang. Akhirnya kita
bisa meraih kemenangan. Oh, jadi Pak Eko ini seperti Australia dan Dulu pernah juga begini. Nah, pada waktu main kita itu pasif football. gimana itu Pak Eko? Pasif football itu kita hanya bertahan dan tidak melakukan attacking sama sekali. Jadi pada waktu bola kena kiper, lempar ke pemain lawan lagi. Oh iya iya. Jadi mereka biar bermain, kita bertahan saja. Yo, jadi konsepnya tuh kayak mengulur waktu gitu Pak Eko. Bukan mengulur waktu, ya memang nanti lebih sulit menyerang daripada bertahan. Menurut saya iya, itu. Kalau iya. bertahan itu mudah. Kalau menyerang itu pikirannya dua, mikir possession ball, Iya. mikir menguasai kontrol ballnya kita mikir juga. Tapi kalau defense hanya mikir bagaimana bisa untuk menutup gawang supaya tidak ada peluang mereka untuk shooting. Saya pernah itu. Jadi selama 2 kali kalau misalkan 2 kali 10 menit kan, Iya. itu bola kita selalu lempar terus. Bola kena kiper kita, lempar lagi kepada mereka biar bermain. Iya iya. Bola kena kiper lagi, lempar lagi ke kiper mereka main lagi. Itu alhamdulillah menit-menit terakhir lemparan kita mengenai kepala lawan, masuk. Masuk gol. Akhirnya kita menang. Wow, Akhirnya kita menang 1-0. the magis of Pak Eko. Jadi biarkan lawan bermain, kita hanya menikmati gitu Pak Eko ya. Karena Wah. lebih sulit untuk attacking daripada defense kalau menurut saya. Jadi Pak Eko sebagai pelatih sepak bola dan juga perancang taktik juga. Jadi untuk Pak Eko nih sebenarnya punya tim favorit apa enggak? Kalau saya tidak fanatik, Enggak fanatik ya. tidak fanatik saya. Jadi- Siapa yang pada waktu ya enggak, karena tim A ya saya komeni, tim B ya kalau misalkan juga saya suka, tim A juga saya suka, jadi tidak ada fanatik saya. Oh ya. Tidak fanatik. Kemarin malam kan wah, Tapi kalau pemain saya ada Pak Eko ya. belum pernah saya dulu pada waktu SMA itu memang jayanya pemain saya pada waktu SMP SMA itu saya suka Ronaldinho. Wah, itu julukannya siapa Pak Eko? Julukannya Ronaldinho itu apa ya? The Magician of apa itu? Samba. Pokok intinya The Magician gitu Pak Eko. Kayak magic di lapangan gitu lah. Penyihir lapangan ya, penyihir lapangan. Sampai sekarang belum ada yang menggantikan posisinya Ronaldinho di hati saya. Secara apa ya, gaya Elegan banget, bermain saya suka. Kalau saya pemain favorit saya sebenarnya kalau disuruh sepak bola suka juga jadi back, saya sukanya Sergio Ramos Pak Eko. Tukang pukul. El Preman Pak Eko. Tukang pukul. Kaptennya Bernabu. Oke. Untuk kita boleh nggak Pak Eko buat starting line up pemain favorit Pak Eko dari goalkeeper dulu deh. Indonesia atau luar ini? Sumpah. Enggak hafal ya. Wah, pemain saya kasih opsi di Pak Eko. Goalkeeper antara Iker Casillas atau Manuel Neuer. Casillas, oke. Dari right back antara right back sing apik saiki sapa? Kak. Kakak. Right back sing apik sapa? Musim iki wis. Oh, antara TAA dari Kenapa kok Mbak kok kayaknya saya fans Madrid. Kalau saya tunjukkan di sini. nah, sebenarnya saya maunya Madrid di sini tapi yang ngeyel mau saya ini yang masuk frame saya. Gitu loh. Jadi untuk right back kita kasih Kunde atau TAA Pak. Dan Alexander Arnold dari klub Liverpool. TAA. Oke. Dari left back antara kalau sekarang bagusnya siapa ya? Theo apa ya? Dari AC Milan Theo Hernandez atau Itu bagus itu. ya Theo Hernandez ya Pak Eko ya. Lanjut ke center back antara Virgil van Dijk atau Paulo Maldini. Wah, iya Pak. Maldini dengan keeleganannya, Iya. Van Dijk dengan tackle-nya. Ya, yang bekerja keras. Atau gini Pak Eko, yang
kanan Maldini, yang kiri Van Dijk gitu aja gimana? Ya. Ya. Oke. Oke, dari gelandang bertahan dulu Pak Eko. Kemungkinan antara Sergio Busquets atau Casemiro. Dengan teman belakang itu Busquets aja. Dari CMF dulu Pak Eko ya. Oke. CMF antara ada Pirlo enggak? Itu Ricardo Kakak tuh. Oh itu Toni Kroos atau Iniesta? Iniesta. Oke. Oke. Yang dari CM satunya antara Modric atau Xavi Hernandez. Sapi aja. Xavi ya. Iya. Oke. Dari penyerang tengah dulu Pak Eko ya. Penyerang tengah ini ada banyak ini. Dari antara Pak Eko siapa deh yang penyerang tengah kalau yang tahu? Apa ya? Nanti nggak pakai hafal saya. Atau R9? Ronaldo Nazario? No. Lainnya. Lewandowski. 5 menit 5 gol Pak Eko. Itu kayak gitu. Lewandowski Pak ya. Iya. Winger Pak, winger. Pemain winger. Ronaldinho kah dari Pak Eko? Winger kanan kiri dulu ya. Winger kiri dulu deh. Setelah dipasangkan dengan itu biar nanti nggak apa-apa gitu. Ronaldinho oke. Kalau gitu winger kanan Pak Eko. Winger kanan yang musim ini yang bagus mungkin antara Rafinya sama itu wingernya PSG Ousmane Dembele. Antara Rafinya atau Ousmane Dembele. Rafinya aja. Rafinya oke. Oke editor catat itu tadi starting layup dari pemain favorit Pak Eko. Tapi tergantung rezeki nanti. Iya, tergantung rezeki. Oh iya, satu lagi Pak, pelatihnya siapa Eko? Nah, siapa ya? Kok pelatihnya saya gimana? Oke, pelatihnya Pak Eko. Pelatihnya Pak Eko. Langsung. Tadi bahasanya nanti bagaimana bahasanya nanti? Bahasa untuk pelatih mereka bagaimana? Kalau Bahasa tubuh. pemerintah kalau mereka bermain di Kediri, ya juga harus pakai bahasa Jawa dong. Kalau kan kalau kita bermain di antara negara lain kita harus belajar bahasa mereka juga Pak Eko, gitu kan? Mereka kita ujung ke Iya. ke Indonesia. Ya, suruh bosok romo Pak Eko. Diutus bosok romo mawon. Oke Pak Eko, kemarin kan juga ada tuh Indonesia lawan Australia. Iya, kalau Australia jangan kelam itu. 5-0 apa itu? Saya nontonnya nangis Pak Eko beneran. Gak sih iku. Iki rokok 17. Ini sing 17 wis aja sik wih Pak. Kelam aja. Anu sing menang-menang sing menang-menang. Musuh yang lawan Bahrain kemarin Pak Eko. Gimana menurut Pak Eko permainan dari timnas? Disambi makan Pak Eko monggo. Ya, Saya awali dulu nggih. Monggo. Monggo Pak Eko monggo. Iya. Mereka sudah kalau menurut saya sih kalau lawan Australia mereka tidak bisa jadi Iya. peralihan dari pelatih lama pelatih baru mereka ya istilahnya belum begitu masuk ke dalam benak atau hati para pemain mereka tidak jalankan. Iya. Akhirnya apa tidak bagus. Kalau di pertandingan berikutnya ini sudah kembali ke apa ya susunan pemain dan pola permainan yang apa ya mengarah ke permainan yang apa taktik yang sebelumnya. Ya. Akhirnya mereka merasa sehati dengan pola yang diterapkan. Ini mereka permainnya bisa bagus. Iya. Itu kalau saya. Kalau kemarin kan itu kan yang lawan Australia kan coach Patrick baru jabat dan juga mereka kan nerapin total football lah Ya. Itu kan kemarin wah penguasaan bola saya lihat sekitar 86%. Pertahanan terbaik adalah Parkir bis. bukan Gimana? yang Patrick kemarin kan pertahanan terbaik dalam menyerang. Ya. Menyerang. Itu kayaknya kan persentase kemarin kan statistiknya lebih banyak Indonesia Ya. kan kemarin 60 sama 40. Ya. Lebih banyak.
tapi ternyata Pemain kita nggak cocok gitu buat ya total sebenarnya football. mereka itu bagus, posisinya bagus, terus gitu tentunya bagus, tapi lupa untuk bagaimana kalau pemain total football itu bertahannya bagaimana Iya. itu belum siap. Yo, kemarin kayak JIZ tuh kemarin Bagus kayak nyerangnya bagus tapi kok bertahannya gitu Pak Eko. Kemarin Jadi- belakang bisa kosong gitu ya. Pak Eko. Jadi dengan pola kepelatihan yang pelatih sebelumnya dan pelatih yang baru ini, ya, konsepnya kan berbeda. Iya. Konsepnya yang pelatih baru ini kan mereka attacking di bertanya, menyerang. Jadi pertahanan yang terbaik adalah menyerang, ya kan? Tapi lupa untuk menunjukkan nanti ada counter bagaimana. Tuh. Tapi kalau pelatih yang baru, mereka pelan-pelan Iya. bertahan dulu diperbaiki, jangan sampai ada gol yang ada baru kita sedikit mulai merancang penyerangan. Itu. Dan kemarin juga Jangan kan sampai buru-buru ya. oh iya. Dan kemarin juga kan itu Pak Eko ya, yang lawan Bahrain itu yang pegang kan kayak siapa itu? Asisten pelatihnya ya, Alex Pastur gitu. Wah, Itu aku enggak tahu saya. kayaknya Saya enggak komen. ya, saya wah, tapi saya lihat kayaknya seperti ya kayak STY Pak Eko, tapi cuma beda dikit aja. Penguasaan bola juga oke, tapi counternya juga bagus. Kipernya Barat gila gede banget. Badannya gede Bantat, banget kayak ya sampean ampun. bantat ya. Iya. Tebel banget badannya. Kemarin sama Justin Hubner di Iya. di kemarin. Oke, kita break lagi. Mas sebenarnya kita masih ngomong panjang tapi belakang sudah nyuruh break. Oke, segmen kedua kita akhiri dulu dan wis penutupan belum toh? Wes, oke. Penutupan, ternyata sudah penutupan Pak Eko. Oh. Terima kasih Pak Eko sudah mau datang ke podcast Ya, kami sama. dan juga sudah mau saya ajak ngobrol gitu ya. Ya, Sudah mau menjelaskan taktik-taktik sepak bola, sudah mau menjelaskan gimana cara meredam ekonomi dan semuanya dan sudah mengasih pendapat. Terima kasih Pak Eko sudah datang, saya sangat berterima kasih dan juga minat belajar lagi Pak Eko. Ya. Ya, terima kasih. Oke, segitu. Sejane gorengannya. Ya, monggo. Wah, ki mong rana sing nawani lho mburi kene ya. Ini mungkin di belakang kameramen Pak Eko. Ya. Kita sikat gorengannya. Oke, guys, terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya dan juga Pak Eko Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.